Halo friend. Kita ketemu lagi dalam video saya di Nekat Berusaha 3. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya bahwa kali ini saya akan membawakan topik memulai berwirausaha. Nah, harapan saya dan doa saya Anda semuanya selalu sehat dan Anda semuanya berbahagia. Salam sehat dan sumringah. Nah, untuk memulai wirausaha, pertama kali yang harus saya garis bawahi lagi adalah keberanian. Sejauh mana keberanian Anda untuk memulai sebuah wirausaha, sebuah kebiasaan baru, sebuah hobi baru yang tentu saja itu bisa mendatangkan uang. Nah, pertama kali adalah tentukan dulu model usaha Anda. Anda ingin usaha apa? Di bidang produksi atau di bidang jasa? Itu dulu. Kalau di bidang produksi ya Anda tentunya harus memikirkan pabrik atau sebagai produsen Anda mau menciptakan apa. Kalau di bidang jasa Anda bisa mengambil di saluran marketing, bahasa kerennya gitu, bisa distributor, bisa retailer. Nah, itu kira-kira bidang jasa. Nah, sebelum masuk ke sana ada yang bertanya ke saya kemarin, kira-kira usaha apa yang marginnya gede? Usaha apa yang mendatangkan duit banyak? Nah, secara sederhana, beberapa jurnal yang saya baca, beberapa buku, beberapa ngobrol dengan kawan-kawan, yang mendatangkan duit banyak yang pertama adalah usaha makan dan minum. Tentu saja. Istri saya juga sempat saya tanya, kamu dapat berapa marginnya atau keuntungannya? Dia mengatakan kalau modal 500.000, saya balik 1.500.000. Saudara bisa bayangkan tuh, dari 500.000 mendapatkan pendapatan 1.500.000. Kalau kita hitung omset berarti dia dapat omset 1 juta. Karena yang 500 kembali ke back to modal. Nah, 1 juta itu dari 500 berapa persen? Itu marginnya. Boleh dikatakan 200%, saudara. Nah, makan minum itulah bisnis yang mendatangkan margin gede, mendatangkan duit banyak. Lalu yang kedua tentang konstruksi. Konstruksi itu gede ya, modalnya juga gede. Pembuatan alat deh. Misalnya saya jualan kopi, saya butuh alat untuk membuat espresso. Anda bisa membuat alat itu dan menjual kepada semua pedagang kopi. Nah, itu membutuhkan modal yang besar. Memang ada pepatah yang mengatakan modal besar belum tentu untung besar. Nah, saudara, perusahaan besar pun juga punya permasalahannya sendiri. Perusahaan kecil atau menengah yang akan kita pelajari ini juga punya permasalahannya sendiri. Itulah yang harus kita pikirkan, itulah yang harus kita pertimbangkan. Jadi tidak usah minder ketika kita punya usaha kecil. Tidak apa-apa. Loh, udah kecil juga mendatangkan duit kok, bisa kita pakai untuk hidup. Gitu. Nah, itu. Lalu yang ketiga, kita juga bisa bisnis hiburan. Nah, kalau teman-teman bisa menjadi host di televisi, di entertain tuh gede duitnya gitu. Atau Anda mau menjadi EO, gede duitnya. Nah, hiburan juga menjanjikan, menggiurkan. Silahkan Anda menjadi stand up comedy, Anda menjadi host di sebuah acara di televisi, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu berikutnya tentang manufaktur atau pabrik. Saya pernah bekerja, punya pengalaman di pabrik plastik gitu ya. Tidak perlu saya sebutkan perusahaannya. Dia waktu saya masuk masih mempunyai 3 perusahaan. Sekarang kurang lebih sudah punya 6 lah. Merambah lagi ke pabrik kemasan, minuman dalam kemasan. Nah, itu dia kembangkan. Nah, itu juga butuh modal yang besar. Tentunya juga masalahnya nggak sepele. Pasti akan tambah rumit. Nah, selain pabrik ada juga yang mendatangkan duit banyak, yaitu masalah teknologi. Kalau teman-teman bisa ngotak-atik coding-coding dan sebagainya, bisa buat software dan sebagainya, itu duitnya juga gede. Coba bayangkan, POS toko kelontong, POS toko alat-alat tulis kantor, POS masalah rumah makan, banyak sekali yang perlu dibuatin. Masalah-masalah distribusi pergudangan dan sebagainya. Nah, kalau saudara-saudara pinter coding-coding begitu, itu juga bisa mendatangkan duit yang banyak. Tidak kecil duitnya gitu ya. Tinggal buat softwarenya, Anda tawarkan, selesai, dapat. Gitu. Kalau Anda mau bekerja sama dengan saya, silahkan. Saya tahu alurnya,
saudara-saudara yang jago codingnya, kan kira-kira begitu. Ini simbiosis yang harus kita kembangkan ya. Lalu di bidang kesehatan juga duitnya banyak. Kalau Anda punya duit banyak, bukalah rumah sakit. Kalau Anda punya duit banyak, jadilah distributor alat-alat kesehatan. Anda bisa menjual alat-alat kesehatan itu dan mendatangkan duit yang banyak. Yang lebih ekstrim lagi adalah masalah duit. Anda dagang duit, buat bank kalau bisa, punya duit. Atau istilah saya ada juga yang bank kecil-kecilan, bank pelecit namanya. Dia mirip-mirip rentenir karena disahkan, dan dia sahkannya saya sebetulnya enggak, tapi memang itu sah dan ada gitu loh. Artinya ada di lapangan gitu. Bank pelecit itu atau rentenir itu. Kalau mau dibasmi juga ya nggak gampang gitu ya. Duitnya gede, Anda jualan duit. Nah, itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab tentang yang mendatangkan duit. Nah, secara spesifik kita fokuskan saja. Kira-kira usaha apa yang teman-teman mau jalani? Contoh, misalnya mau berusaha toko kelontong dan sembako. Wow, masa pandemi ini, corona ini, toko itu tidak akan tutup. Orang butuh beras, orang butuh minyak goreng, orang butuh telur, mereka butuh kebutuhan dasar pokok. Nah, itu mendatangkan keuntungan. Anda juga bisa usaha buku, menjadi distributor buku, retailer buku, bahkan menjadi penerbit atau publisher gitu kan. Atau Anda juga bisa usaha alat-alat fotografi, bisa jual. Atau bahkan Anda bisa menjadi konsultan karena pengalaman teman-teman gitu ya. Jadi sama-sama dengan saya nanti jadi konsultan, berpartner, why not gitu loh. Nah, bisa juga teman-teman ya buat pabrik tadi. Bisa duitnya gede gitu. Atau teman-teman mau usaha roti, donat, bisa. Pikirkan, fokuskan. Contohnya banyak sekali di pinggir jalan. Ada yang bengkel, teman-teman mau usaha bengkel apa? Sepeda motor, bengkel mobil, batik. Anda bisa buka toko batik, baik online maupun offline. Lalu Anda bisa buka usaha alat-alat tulis kantor. Anda bisa buka usaha pecel lele, rawon. Anda bisa usaha boneka. Anda bisa usaha percetakan atau digital printing bahasa kerennya. Juga bisa usaha kos-kosan atau homestay. Anda juga bisa jualan bahan-bahan bangunan. Itu juga mendatangkan keuntungan. Atau bengkel sepeda, baru ngetren, pada banyak yang goes gitu kan. Sepeda-sepeda mulai ngetren, harganya gila-gilaan, keuntungannya gila-gilaan. Anda juga bisa buat warung penyetan. Anda bisa buat warung mie ayam dan bakso misalnya. Anda bisa buat pom bensin. Anda bisa buat furniture, toko-toko furniture. Bahkan kalau Anda punya tempat, Anda bisa buat usaha barang bekas. Itu juga menguntungkan dan itu juga duit. Tukang cukur, salon, warung Indomie, laundry, agen paket. Sekarang baru booming agen paket gitu. Oke, kita mulai ya. Kita detailin pertama kali. Secara spesifik aja saya kasih contoh. Dan ini pernah saya alami, jadi saya nggak lari dari usaha saya. Ya, saya pernah buka usaha laundry. Saya berpartner dengan Mas Adit. Saya sekalian mohon izin nih Mas Adit, supaya saya bisa cerita tentang pengalaman laundry ini. Nah, pertama kali sudah diputuskan tentang laundry kiloan gitu ya. Lalu mulailah menentukan target market. Target marketnya siapa? Waktu itu ketika saya buka laundry, target saya adalah keluarga. Satu keluarga bisa melaundry baju mereka. Bajunya ayah, ibu, anak, bahkan kakek, neneknya. Lalu, apalagi? Suami dan istri yang bekerja. Mereka hanya punya waktu Sabtu dan Minggu, dan mereka gunakan weekend itu untuk keluarga. Mereka juga tidak sempat mencuci, bahkan rumahnya pun tidak ada tempat untuk menjemur. Itu yang kami targetkan menjadi target market. Atau
laundryku mau tak jual ke mereka gitu loh, ke keluarga, ke suami istri yang bekerja. Dan yang ketiga yang susah nyari asisten pembantu rumah tangga, khususnya pencucian, khususnya masalah cuci mencuci. Jadi tidak gampang mencari itu. Ya, ketiga komponen inilah menjadi target saya, fokus saya untuk mendirikan laundry. Barulah kita survei lokasi. Itu langkah berikutnya. Nah, ketemulah di pinggiran kota Jakarta, di sekitar alternatif Cibubur, boleh saya sebutkan begitu, ada suatu perumahan mewah yang kebanyakan suami istri bekerja, kebanyakan susah mencari asisten rumah tangga, khususnya percucian baju, dan di sana banyak keluarga muda lagi gitu ya, yang notabene baru getol-getolnya menjadi karyawan untuk berprestasi di tempat mereka bekerja. Nah, setelah ditentukan titik lokasi, barulah langkah ketiga kita inventarisasi alat. Kita mau pakai berapa alat? Ya, mesin cuci berapa, mesin pengering berapa. Kebetulan saya memakai 4 alat mesin cuci, 4 pengering. Jadi ada 8. Waktu itu saya sewa sebuah ruko. Ya, kebetulan ada duit, ada modal untuk sewa ruko. Karena saya berpartner jadi agak ringan. Hasilnya pun di partner gitu ya, jadi hasilnya juga ringan. Kira-kira begitu. Nah, tapi setelah diinventarisasi, ketemulah semua hal yang akan kita butuhkan dalam mendirikan laundry. Ada furniture, ada meja setrika, ada setrika uap yang kita tentukan, kemudian ada peralatan-peralatan lain. Nah, setelah ketemulah angka modal membuka laundry. Dari angka itu kita sharing, kemudian kita baru me-layout. Nah, setelah barang-barang datang, saya memulai seleksi karyawan, 1-2 orang untuk membantu dalam proses persiapan buka toko atau buka laundry saya. Itu kira-kira, karena setelah semuanya dapat, semua terinventarisasi, kita perlu renovasi. Renovasi itulah yang butuh waktu. Lihat listriknya cukup enggak. Kalau nggak cukup, kita menaikkan dayanya, wattnya supaya cukup. Nah, kalau teman-teman punya modal yang nggak begitu banyak, mau pakai mesin 2-3 biji, silahkan. Saran saya 2 mesin cuci dan 1 pengering. Itu kebalik. Oh enggak, bener. 2 mesin cuci, 1 pengering. Nah, supaya Anda enggak ngantuk ya, karena ini saya kejar tayang, dikejar-kejar waktu, nggak boleh lama-lama. Oke, ini saya cepetin aja. Nah, itu kira-kira. Lalu buatlah timetable. Timetable itu penting supaya tentukan dulu mau kapan tanggal openingnya. Setelah renovasi selesai, layout laundry selesai, instalasi mesin selesai, furniture taruh di mana, rak untuk menaruh barang-barang yang sudah selesai dicuci taruh di mana, barang-barang kotor taruh di mana, baju-baju kotor taruh di mana. Nah, itulah yang perlu di-layout. Lalu tempat untuk setrika di mana. Nah, itu. Setelah semuanya jadi, tinggallah opening. Nah, sesudah opening, ya sudah. Kita perlu pakai nasi tumpeng. Nah, nasi tumpeng itulah seperti ini. Yang pernah saya lakukan. Nah, inilah sekilas gambaran laundry saya. Begitu kira-kira teman-teman untuk memulai wirausaha. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan hubungi saya. Silahkan WA ke saya. WA ke nomor di bawah ini. Ya, silahkan WA, nanti akan saya jawab. Kira-kira begitu. Intinya sekali lagi, tentukan dulu Anda mau usaha apa. Lalu, inventarisasi kebutuhan, survei lokasi, buat timetable untuk proses sampai opening. Dari renovasi, dari layout laundry atau layout toko Anda, kemudian dari rekrut karyawan, seleksi,
mengajari mereka sampai tumpengan. Ini adalah contoh dari laundry saya yang saya buka. Ada mesin, ada 8, ada rak furniture, kemudian ada order yang masih berkarung-karung. Kemudian saya juga punya timbangan, tempat untuk menimbang, dan ini ada juga meja setrika dan setrika uapnya.